Acara yang ketiga yakni Bidacil yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Devia Muafiqatun Ima dan Muftia Najwa Brisi. Kepada keduanya dipersilahkan. Assalamualaikum ya ikhwani ya akhwati. Assalamualaikum ya ikhwani ya akhwati. Ala masyailal Baghdad wala tansa ihmalul irbat. Idza kuntum ummat Muhammad ajimus salami bin nasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama wal qalama lil kitaba wal kitaba lil qira'ah wal qira'ah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Wassalatu wassalamu ala alladhi anaral mawjudi binuri dinillah. Ingkang kula taati Romo Kiai Muhammad Bisri selaku pendiri serta pengasuh Yayasan Pondok Pesantren Al-Ittihad wa zaujatuhu Ummi Futuha. Ingkang kula hormati Ustadz Ahmad Zain Al-Khairani selaku Kepala Madrasah Diniyah Al-Ittihad. Ingkang kula hormati asatid wa asatidah Madrasah Diniyah Al-Ittihad. Tak lupa pula teman-teman yang kami cintai serta hadirin hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Awalan, hayya ala syakirina syukran maghfuran, syakirin Allah Ta'ala Rabban ghafuran ala ma qaddar lana fi an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Secondly, may salawat and salam be with our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma salli ala Muhammad, who has gathered us from the darkness to the lightness, namely the teaching of Islam. Standing in front of you all, we would like present our speech under the title Rasulullah as a good example. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, 12 Rabiul Awal merupakan hari kelahiran baginda Rasulullah SAW, tepatnya di hari Senin. Oleh karena itu, sebagai wujud cinta Rasulullah, hari ini kita berkumpul dalam majelis ini untuk memperingati hari kelahiran beliau. Seluruh alam menyambut kelahiran baginda Rasul. Tanda-tandanya pun telah Allah jelaskan pada kitab-kitab suci Allah sebelum Al-Quran. Misalnya, dalam kitab Taurat, Allah juga mengabarkan tentang kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Allah berfirman, ketika bulan yang sudah kalian kenal dengan nama bulan sabit bergerak dan berjalan dari tempatnya, maka saat itulah Nabi Muhammad lahir. Dalam kitab Zabur, Allah juga menjelaskan, ketika mata air yang telah kalian kenal kering airnya, tiba-tiba muncul air dengan begitu derasnya, maka pada saat itulah Nabi Muhammad lahir. Dan yang terakhir, dalam kitab Injil, Allah juga menjelaskan, ketika pohon-pohon kurma yang telah kering tiba-tiba keluar daunnya, maka pada saat itulah Nabi Muhammad pun lahir. Subhanallah, maka benar semua tanda-tanda yang Allah berikan memang benar-benar terjadi. Namun teman-teman, kaum Yahudi, Nasrani, mereka menyembunyikannya. Mengapa? Karena mereka dengki, mereka takut akan kehilangan kekuasaan, harta benda, dan pengaruh di masyarakat. Masya Allah, ketika Nabi diangkat menjadi Rasul di usia 40 tahun, banyak kafir Quraisy yang menentang ajaran yang beliau sampaikan. Mereka mengatakan beliau tukang sihir, pembohong, dan hanya mencari kekuasaan. Namun Nabi kita sabar, beliau sabar sekali. Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sebagai bukti kenabiannya, dan mukjizat terbesar beliau adalah Al-Quranul Karim. Dan perlahan banyak dari mereka yang beriman dan masuk Islam. Subhanallah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, tahukah kalian Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah bagi umatnya? Perintah Allah untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan yang baik adalah ditujukan pada orang-orang yang mengharap rahmat Allah, orang-orang yang yakin adanya hari kiamat, dan orang-orang yang selalu ingat pada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Verily, in the messenger of Allah, you have a good example for him who looked into Allah and last day and remembered Allah much. Nabi Muhammad adalah seorang Rasul yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan ajaran yang benar, yakni ajaran Islam. Beliaulah Rasul yang menuntun kita dari zaman kebodohan. Beliaulah yang merombak tatanan kehidupan masyarakat yang sesat, jauh dari kebenaran. Subhanallah. Nabi Muhammad juga memiliki sifat wajib, di antaranya: pertama, sidik artinya jujur. kedua, amanah artinya dapat dipercaya. Tiga, tabligh artinya menyampaikan. Dan yang keempat, fatwanya artinya cerdas. Sebagai umat muslim, kita harus meneladani sifat-sifat yang dimiliki beliau. Betul apa betul? Dalam hadis juga disebutkan, laulaka ya Muhammad lamma khuliqal alam. Seandainya tidak ada engkau wahai Muhammad, maka alam ini tidak akan diciptakan. Sebelum kami akhiri, yuk teman-teman kita bersolawat bersama-sama. Man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Demikian pidato yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.